Meski mengaku memaafkan perbuatan para pelaku perundungan terhadap putranya, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum ke kepolisian. Orang tua korban juga mengaku kecewa karena polisi lamban dalam menangani kasus perundungan terhadap anaknya. Gabriela, orang tua korban perundungan anak, mengaku sudah ada pertemuan antara dua keluarga, yakni keluarga pelaku dan keluarga korban. Gabriela juga mengaku pihak orang tua pelaku sudah menyampaikan permohonan maaf kepada keluarganya dan dirinya telah memaafkan. Meski telah memaafkan perbuatan para pelaku, namun proses hukum kasus perundungan terhadap putranya tetap berlanjut ke kepolisian. Menurut Gabriela, dirinya menyayangkan permintaan maaf keluarga pelaku baru dilakukan sekarang. Padahal sebelum kasus ini ramai diperbincangkan, keluarga pelaku sudah bertemu dengan keluarganya. Bahkan saat pertemuan sebelumnya, keluarga pelaku terkesan meremehkan kasus perundungan yang terjadi pada anaknya. Gabriela juga mengaku kecewa karena kepolisian lamban dalam penanganan kasus tersebut, meski sudah dilaporkan 2 bulan sebelum ramai. Orang tua korban mengaku sejak putranya menjadi korban perundungan oleh teman-temannya, kondisi psikologis korban sering merasa cemas dan takut. Bahkan saat kondisi ketakutan, korban mengalami mimisan. Itu awalnya kejadian pertengahan bulan 7 dan kami keluarga baru dapat videonya itu Agustus, tanggal 24 Agustus. Baru dapat itu, kaget kan lihat videonya sampai begitu. Kita ke Polres Lowaru, dari sana disarankan ke PPA Polresta Malang. Dari situ sudah ditanya-tanya, ditangani kayak laporan pengaduan gitu. Tapi setelah itu 1 minggu kita nggak dapat kabar apa-apa. Baru kemarin saya datang ke teman-teman media juga, baru diproses kayak pelaku-pelakunya itu diambil satu-satu. Katanya sering dibully, tapi yang di anak saya lapor itu 2 kali, yang parah, yang sampai ditelanjangin di pos. Yang kedua seperti yang di video itu, di pos Kamling Kendalsari, Kang Kika. Jadi itu teman sekolah atau teman main atau bagaimana? Teman main. Teman main. Alasannya apa, Bu? Bercanda atau apa? Nggak tahu ya alasannya, itu cuma teman mabar ini main Mobile Legends. Tiba-tiba anaknya dijemput, tahu-tahu ya seperti di video gitu. Ketika mengetahui video itu sudah berupaya menghubungi keluarga-keluarga pelaku? Sudah, mama, adik saya, ke keluarganya pelaku, cuek mereka tanggapannya. Bu, dampaknya kepada anak sementara ini seperti apa? Cemas, sering cemas. Sering tanya ke pelaku-pelakunya, nanti kalau aku ketemu gimana Mi, kalau pokoknya takutlah dia. Semenjak itu lebih sering di rumah atau bagaimana? Di rumah dia lebih sering di rumah, nggak berani keluar. Pulang sekolah ya udah main HP gitu. Katanya kalau sampai kondo nang wong tuaku nang wong tuamu delokon kon tambah tak gawe nemen kon, ya sering digitukan. Nah, itu kan sering dipalak, setiap hari Kamis itu mesti dipalak uang 5.000 untuk beli rokok, untuk mabuk ya kan. Kalau enggak, terus anak saya sempat dicekoki minuman. Kalau nggak mau minum itu dinyanyak rokok ya dinyanyak rokok. Mengetahui kasus ini, Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang melakukan pendampingan kepada korban. Lembaga Perlindungan Anak juga mendampingi orang tua korban untuk pemeriksaan kasus yang sudah dilaporkan ke Polresta Malang Kota ini. Namun, lantaran korban dan pelaku sama-sama masih di bawah umur, Lembaga Perlindungan Anak akan mendampingi kedua belah pihak. Sementara itu, dalam kasus perundungan yang terjadi pada anak, polisi telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Namun polisi tidak menahan para pelaku karena masih di bawah umur. Saya pelaporan ke polisian tadi malam, tapi saya masih kecewa katanya untuk kasusnya ini harus ada visum dan lain-lain. Padahal ini kejadiannya sudah terjadi 1 bulan yang lalu. Terus akhirnya saya berinisiatif, saya lapor ke LPA dan ditanggapi oleh ketua saya dan pengurus lainnya untuk bisa memediasi ibu korban dan korban untuk datang ke LPA. Dan besoknya ya Mbak ya, besoknya setelah tadi malam laporan ke kepolisian, besoknya datang ke kantor LPA untuk memberikan kronologis bagaimana kejadian yang dialami putranya. Terus akhirnya ketua dan pengurus memberikan solusi bagaimana nanti bisa memediasi, mempertemukan antara si korban sama yang melakukan bullying. Terus akhirnya siang ini saya ditelepon salah satu kasat di Polresta, Mbak,
ini ibu korban suruh datang ke Polresta untuk bertemu saya, dan alhamdulillah kita dampingi juga ketemu salah satu kasat di Kasat Reskrim untuk kita bicarakan kronologis bagaimana dan akhirnya pengambilan visum, Mbak ya. Pengambilan visum sampai jam 10 malam. Simon Alfredo melaporkan.